Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Tegar. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja di rumah. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kerajinan bahan lunak, yaitu proses produksi kerajinan bahan lunak. Sebelum membuat kerajinan, perlu dipahami dulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya mangkok untuk wadah sayur, terus gelas untuk tempat minum, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir yang didesain memiliki pegangan. Nah, pegangan tersebut akan digunakan untuk ketika kita minum. Jadi kita ketika minum itu akan terlihat merasakan kenyamanan ketika kalian minum. Kemudian pelurusan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu harus sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Ya, jadi sepatu itu harus sesuai dengan bentuk kakinya. Ada bentuk kakinya yang besar, kecil, dan lain sebagainya. Kemudian keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat, lapis, atau warna yang dipakai. Tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Jadi kita perlu memperhatikan pewarnaannya, ya, karena ada pewarna yang tidak bisa atau tidak digunakan untuk pengecatan, sehingga tempat makanan tersebut itu tidak terkontaminasi oleh pewarnanya. Kemudian yang kelima adalah keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Karya yang baik dapat dihasilkan dengan proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah proses perancangan. Kemudian setelah proses perancangan kita harus tentukan bahan. Yang berikutnya adalah cari ide dari berbagai sumber. Kemudian buatlah sketsa karya. Selanjutnya tentukan sketsa terbaik. Kemudian kumpulkan alat dan bahan. Kemudian dilanjut dengan pembuatan produk. Kemudian evaluasi atau uji coba produk. Dan yang terakhir adalah revisi produk. Itu merupakan proses perancangan karya kerajinan yang harus diperhatikan. Kemudian proses kerajinan bahan lunak alam. Yang pertama ada kerajinan keramik. Keramik berasal dari kata keramos. Keramos itu bahasa Yunani yang artinya benda pecah belah yang berasal dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Ya, jadi ketika pembuatan keramik berarti harus mengalami proses pembakaran. Bahan produksi pembuatan kerajinan keramik adalah tanah liat. Dan alat produksi pembuatan kerajinan keramik antara lain yang pertama ada butsir, 2 kawat benang, 3 pemotong tanah, 4 alat putar kaki, 5 alat putar tangan, 6 tungku pembakaran, 7 spon, dan 8 rol kayu. Berikut ini adalah beberapa contoh dari alat kerajinan keramik.
Yang pertama itu butsir. Butsir berfungsi menghaluskan maupun meratakan permukaan yang sulit dijangkau tangan. Nah, untuk gambarnya kalian bisa lihat ya, berupa seperti ada kawat yang melengkung yang berfungsi untuk meratakan permukaan dari kerajinan tersebut. Kemudian ada pemotong tanah yang fungsinya untuk memotong ujung bibir, dasar benda kerja, dan memotong tanah liat plastis. Tanah liat plastis maksudnya tanah liat yang masih belum kering ya. Nah, itu gambarnya seperti yang ada pada layar. Kemudian alat putar kaki yang berfungsi untuk meratakan keramik yang dibuat ya. Jadi nanti bahan kerajinnya ditaruh pada alat tersebut, kemudian diputar sambil tangan kita menghaluskan bahan kerajinan dari tanah liat tersebut. Kalau ini kenapa dinamakan alat putar kaki? Karena untuk memutarnya kita menggunakan kaki. Kemudian alat putar tangan yang berfungsi untuk meratakan keramik yang dibuat dan mempermudah perbentukan keramik. Nah, kali ini mungkin kalian sudah pernah lihat alat tersebut ya. Kita sambil memutar dengan tangan sambil kita meratakan atau membentuk bahan kerajinan dari tanah liat. Yang berikutnya adalah tungku pembakaran. Tungku pembakaran ini berfungsi untuk membakar keramik yang disusun di dalam dan dibakar dengan menggunakan bahan bakar khusus, entah itu dari kayu, batu bara, minyak, gas, ataupun listrik. Nah, jadi bahan keramik itu dikatakan tadi harus dibakar untuk menghasilkan kerajinan yang kuat ya, yang kokoh, makanya harus dibakar terlebih dahulu. Kemudian proses pembuatan kerajinan keramik. Dalam proses pembuatan kerajinan keramik ada beberapa jenis teknik untuk membuat bahan kerajinan keramik, antara lain yang pertama, satu, teknik pijat tekan. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijat atau ditekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Jadi teknik pijat tekan ini adalah membentuk sebuah kerajinan dengan menggunakan tangan atau menggunakan jari-jari kalian. Nanti kalian bisa cek sendiri bagaimana gambar proses pembuatannya seperti apa, ada di buku paket kalian. Yang kedua ada teknik pilin. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Pilinan tanah itu berarti tanah liatnya itu dibentuk memanjang ya, dibentuk memanjang, kemudian tempelkan ke bahan tanah liat yang lainnya. Kemudian teknik lempengan. Teknik lempengan ini adalah teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll atau menggunakan roll kayu yang tadi seperti yang alat sudah disebutkan. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Jadi kalau kalian ingin membuat kerajinan berbentuk kotak ataupun silinder, kalian bisa menggunakan teknik lempengan ini dengan cara di roll ya, dengan cara di roll. Untuk bentuk silinder, biasanya tanah yang sudah di roll dipotong persegi dan digulung membentuk silinder. Sedangkan untuk bentuk persegi, tanah yang sudah di roll dipotong persegi dan dirapatkan masing-masing sisinya. Itu adalah bentuk silinder dan bentuk persegi. Yang berikutnya adalah teknik cetak. Teknik cetak yaitu teknik pembentukan dengan acuan alat cetak yang dapat digunakan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dengan jumlah banyak dalam waktu yang relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama pula.
Teknik cetak itu ada dua, yaitu cetak kering dengan teknik tekan dan cetak basah dengan teknik cor. Kalau teknik cetak kering itu biasanya kita sudah punya cetakannya, contohnya cetakan mungkin kupu-kupu. Nah, kita tinggal cetakannya itu kita tempelkan dengan tanah liatnya. Nah, nanti tanah liat itu akan membentuk serupa dengan cetakannya. Misalnya cetakan kupu-kupu ya berbentuknya nanti bakalan jadi kupu-kupu. Kemudian teknik cetak cor. Kalau cetak cor itu biasanya kita menggunakan tanah liat yang sudah dicairkan atau menjadi adonan. Kemudian kita tuangkan ke dalam cetakan tersebut dan kita tunggu hingga kering. Yang berikutnya adalah teknik putar. Teknik putar adalah teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki ya, ataupun alat putar tangan agar menghasilkan bentuk yang simetris ya. Kalau kalian pernah lihat mungkin di video-video itu ketika diputar sambil dibentuk, nah itu namanya teknik putar. Hasil kerajinan keramik yang sudah dibentuk itu harus dikeringkan dengan cara tadi dimasukkan ke dalam alat pemanggang ya, dimasukkan ke dalam alat pemanggang atau alat tungku, bisa dikatakan tungku pembakaran. Nah, itu adalah sedikit tentang proses pembuatan kerajinan keramik. Kemudian kerajinan bahan kulit. Kerajinan bahan kulit itu sudah ada sejak zaman dahulu. Biasanya kerajinan bahan kulit itu dibuat menjadi wayang ya, wayang kulit. Bahan pembuatan kerajinan kulit adalah kulit tersamak yang berasal dari hewan seperti domba ya, kulit domba, terus kulit sapi dan kulit kerbau. Nah, itu bahan pasti kalau bahan kulit biasanya kulit dari hewan-hewan ternak ya, hewan-hewan ternak yang berkaki 4 biasanya. Kemudian alat pembuatan bahan kulit meliputi pahat khusus kulit. Kemudian yang kedua ada blong pembolong kulit, yang ketiga ada mesin jahit, yang keempat ada gunting, yang kelima ada jarum jahit untuk kulit. Nah, berikut ini adalah beberapa mungkin yang masih asing atau gambar-gambar untuk alat pembuatan bahan kulit. Yang pertama pahat khusus kulit. Nah, gambarnya seperti ini. Ini biasanya berfungsi untuk memahat kulit atau mengukir kulit sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian blong atau pembolong kulit ya, itu tulisannya harusnya pembolong kulit. Gambarnya seperti ini ya, kayak apa ini ya, jarum tapi ada lubangnya ya, jarum tapi bundar. Kalau jarum kan biasanya tipis. Ini fungsinya untuk apa? Untuk melubangi permukaan kulit yang akan dibuat produk kerajinan. Kemudian produk kerajinan yang terbuat dari kulit diantaranya adalah ada tas, sepatu, wayang kulit, dan mungkin beduk masjid ya. Beduk masjid itu kan terbuat dari kulit juga ya, untuk tas kulit, sepatu kulit, wayang kulit, beduk masjid. Kemudian proses pembuatan kerajinan kulit, ini proses pada umumnya. Yang pertama, kulit yang digunakan adalah jenis kulit mentah. Kemudian rendam kulit selama 1 hari sampai lunak. Kemudian jemur di terik matahari hingga kering. Kemudian tipiskan kulit dengan cara dikerok
atau bisa dikatakan untuk menghilangkan bulu dan daging yang masih menempel. Kemudian bersihkan dari kulit, bulu, dan daging yang masih menempel dan dijemur kembali hingga kering. Dan yang terakhir, bentuk kulit, kemudian berikan warna yang sesuai. Itu adalah kerajinan bahan kulit. Nah, mungkin itu saja yang kita bahas, yaitu kerajinan keramik dan kerajinan kulit. Jika ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Seperti biasanya, saya selalu mengingatkan kepada kalian tetap jaga protokol kesehatan, ya, karena kita lagi di masa pandemi COVID-19. Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Ketika kalian keluar rumah dengan kepentingan yang mendesak, gunakanlah masker dan selalu mencuci tangan kalian. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, ya, like, comment, dan share agar materi-materi ini bisa berlanjut dengan menggunakan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.